Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Iin Ainas. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menghadapi hari-hari kalian ya. Hari ini aku mau membawakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang wanita muda, di mana wanita ini adalah dari keluarga yang kaya raya, tapi mengalami nasib yang kurang beruntung karena dia mencintai seseorang yang tidak disukai oleh ibunya. Jadi, kisah tragis ini dialami oleh seorang wanita asal Prancis bernama Blanche Munir yang dikurung oleh ibu kandungnya sendiri dalam sebuah kamar pengap tanpa cahaya matahari selama 25 tahun. Selama seperempat abad, Blanche harus menghabiskan hari-harinya dengan penuh kesedihan dan berdiam di tengah kotorannya sendiri yang teramat bau. Lebih tragisnya lagi, dia hanya memakan makanan yang disisakan oleh ibunya demi bertahan hidup hingga berat badannya turun drastis. Blanche harus menjalani hidup penuh siksaan dan dijauhkan dari dunia luar lantaran cintanya dengan seorang pengacara tidak direstui oleh ibunya. Berikut perjalanan hidup Blanche ketika ia jatuh cinta pada usia 25 tahun, kemudian dikurung oleh ibunya hingga diselamatkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Blanche dilahirkan di Poitiers, Prancis pada 1 Maret 1849 dari keluarga aristokrat atau kalau di sana adalah keluarga yang terhormat. Nah, selain terhormat, dia juga hidup dengan penuh kemewahan. Status sebagai sosialita di Prancis juga disandang oleh Blanche, tetapi dia memiliki seorang ibu bernama Louise Munir atau sering dipanggil Madame Munir yang begitu posesif. Selain Blanche, Louise punya seorang putra bernama Marcel yang merupakan lulusan sekolah hukum. Jadi Marcel ini merupakan kakaknya Blanche. Suami Louise atau ayah Blanche, Emile, sudah meninggal. Ayahnya ini pernah berstatus sebagai kepala fakultas seni di kotanya. Blanche tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Saat itu adalah tahun 1876 dan Blanche telah berusia 25 tahun. Banyak pria-pria kaya datang melamarnya. Namun bukannya menerima pinangan salah satu dari pria kaya tersebut, Blanche justru jatuh cinta dengan seorang pengacara yang usianya lebih tua dari dirinya. Namun pujaan hatinya tersebut tidak terlalu kaya, sehingga Louise atau ibunya melarang pria tersebut untuk menikahi putrinya. Blanche yang mengetahui ibunya tidak sependapat dengan kekasihnya, ngotot dengan cintanya dan menolak untuk memutuskan hubungan dengan pengacara tua itu. Saking keras kepalanya Blanche, Louise akhirnya mengurung putrinya di sebuah kamar yang benar-benar terisolasi dan tanpa sinar matahari. Blanche dikurung di ruangan tersebut dengan harapan dirinya mau mengakhiri hubungannya dengan sang pengacara tua. Meskipun Blanche sudah dikurung, tetapi dia tetap saja ngeyel. Hal inilah yang membuat Louise semakin marah dan enggan untuk mengeluarkannya dari kamar. Louise sengaja mengurung Blanche agar putrinya tidak bisa lagi menemui pengacara tua itu. Bak di penjara, Blanche harus menjalani hidup dengan penuh kesedihan, bahkan sama sekali tak dirawat oleh keluarganya. Blanche ditelantarkan di ruang isolasinya, tidak diberi makan yang layak, tidak diizinkan turun dari tempat tidur, juga tidak diizinkan untuk membersihkan diri. Jadi, dia melakukan semua aktivitasnya di tempat tidur, dari mulai makan sampai buang kotoran juga di tempat tidur. Hal itu berlangsung sampai kekasihnya meninggal dunia pada tahun 1885. Keberadaan Blanche masih tidak diketahui. Orang-orang tidak pernah lagi melihat Blanche. Kepada teman dan kerabat, Louise mengaku mengirim Blanche ke sekolah asrama. Dia mengatakan jadwal Blanche sangat padat sehingga tidak bisa sering-sering pulang. Seiring waktu, Louise mengatakan bahwa Blanche memilih menetap di Skotlandia. Louise dan Marcel tidak mau mengurus Blanche dan terus dikurung sebagai konsekuensi cintanya yang terlarang. Bak kehidupan di balik tembok istana, Louise dan keluarganya seolah baik-baik saja di mata orang lain. Tak ada yang aneh dengan kehidupan mereka, namun tidak semua orang menyadari bahwa Louise mengurung Blanche selama bertahun-tahun di kamar gelap. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap akan tercium juga. Begitu pula dengan dosa besar Louise yang mengurung putrinya. Setelah bertahun-tahun Blanche tidak diketahui keberadaannya, mulailah didapatkan titik terang.
Hal itu bermula dari diterimanya surat atau catatan tanpa nama yang ditujukan kepada Jaksa Agung Prancis pada 23 Mei 1901. Dalam surat tersebut menceritakan bahwa Blanche digambarkan sebagai seorang perawan tua yang terkurung di rumah Louis. Tertulis bahwa ada wanita yang terkurung dalam kondisi kelaparan dan hidup di dalam ruangan berbau busuk bergelimang sampah dan kotoran selama 25 tahun terakhir. Pihak kepolisian sempat ragu dengan surat itu, apalagi Louis dan keluarganya tidak terlihat bermasalah. Namun, mengingat Blanche yang keberadaannya tidak diketahui, maka mereka segera bertindak cepat dan mendatangi rumah Louis. Ketika polisi tiba di rumah Louis, tidak ada orang di sana. Pintu pun terkunci dan mereka memilih untuk membukanya dengan paksa. Dari situ, polisi mencium bau busuk yang menuntun mereka menuju kamar di mana Blanche dikurung. Ketika sampai di kamar yang baunya begitu tidak sedap, ditemukan jendela tertutup kain tebal dan dipenuhi debu. Polisi pada awalnya tidak dapat membuka jendela, namun mereka tidak kehabisan akal dan memutuskan untuk melepas engsel jendela. Jendela yang sudah terbuka lantas membawa sinar matahari masuk ke kamar Blanche menghabiskan hidupnya selama 25 tahun. Di sana, polisi menemukan Blanche dalam keadaan yang sangat tidak manusiawi. Blanche yang awalnya cantik jelita ditemukan dalam kondisi kurus kering. Saat ditemukan ini, Blanche sudah berusia 50 tahun dan polisi menemukannya dalam keadaan tanpa busana dan terbaring di kasur jerami yang dipenuhi sampah, sisa-sisa makanan, serangga, hingga kotoran dan air kencing. Berat Blanche sendiri hanya sekitar 25 kg saja ketika dia dikeluarkan dari penjara rumahnya. Louis Munir ditangkap. Tapi akhirnya dia meninggal 15 hari kemudian di penjara karena kondisi jantung. Tapi banyak juga yang menganggap dia telah membius dirinya sendiri hingga meninggal. Marcel Munir, saudara laki-laki Blanche, mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ibunya lah yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Jadi dia tidak ikut-ikutan. Terlepas dari bukti yang diberikan, Marcel akhirnya dijatuhi hukuman 15 bulan penjara karena berperan dalam penganiayaan dan pemenjaraan Blanche. Namun pada akhirnya si Marcel ini dibebaskan. Blanche yang sudah bebas mendapat julukan sebagai La Séquestrée de Poitiers yang artinya wanita yang terkurung dari Poitiers. Dia hidup selama 16 tahun kemudian setelah dibebaskan dari kamar yang mengurungnya selama 25 tahun dari dunia luar. Namun, selama perawatannya, kondisi mental Blanche justru memburuk. Di antaranya, dia mengidap anoreksia nervosa atau gangguan sulit makan, kemudian koprofilia, yaitu kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya mengalami ketertarikan seksual terhadap tinca atau feses. Lalu dia juga menderita ekshibionisme atau kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi atau tindakan mengekspos alat kelamin seseorang. Dan dia juga menderita schizofrenia atau gangguan kejiwaan di mana pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Sehingga Blanche ini pun harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Blanche kemudian meninggal dunia di sebuah rumah sakit jiwa di Blois, Prancis pada tahun 1913. Nah, itu tadi cerita tentang sosialita Prancis Blanche Munir yang awalnya dia adalah seorang gadis yang cantik, yang kaya, yang terkenal dan terpandang di sana. Akan tetapi nasibnya berubah 180 derajat akibat keegoisan ibunya sehingga tega mengurungnya selama bertahun-tahun. Ternyata harta tidak mampu membeli kebahagiaan ya. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa kalian semua jaga kesehatan. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.